Kalian yang menonton video ini, saya anggap teman-teman semua sudah mulai mengerti ya hal-hal terkait dengan saham, seperti apa itu saham, kemudian indikator-indikatornya, dan hal-hal lain yang dasar terkait dengan saham. Nah, saat sudah mengerti, muncul nih pertanyaan, berarti kapan kita beli saham? Lalu juga muncul pertanyaan mungkin ya, berapa banyak sih alokasi atau uang yang kita gunakan untuk beli? Nah, mari kita bahas strategi beli saham versi paham saham. Nah, seperti saya sudah bilang, kita tuh saat memilih saham kan lakukan screening saham dulu di awal. Saya sudah pernah buatkan videonya. Kemudian lakukan analisa secara luas menggunakan indikator-indikator yang ada dan cari datanya. Indikatornya seperti PBV, EPS, PER, dan lain-lainnya. Itu saya sudah bikin videonya, ada banyak. Silahkan cek di channel ini di playlist fundamental saham. Kemudian lakukan analisa mendalam seperti cek laporan keuangannya, kemudian rasio profitabilitas, dan juga menggunakan metode valuasi seperti dividen, diskon model, lalu EPS, PER, dan sebagainya. Nah, sampailah pada decision, yaitu saatnya kita beli sahamnya. Nah, sebenarnya strategi belinya, cara serta tipsnya sudah saya bahas di video ini tentang cara nabung saham dengan gaji UMR. Tapi mungkin di situ masih belum cukup detail. Nah, jadi mari kita bahas lebih lanjut lagi, lebih detail strateginya dan cara belinya. Jadi fokusnya di video ini adalah decision atau saat kita beli. Jadi jangan nanya tentang screening, analisa, dan sebagainya ya, karena itu sudah ada di video yang lain. Oke? Nah, di video ini contoh saham yang akan saya gunakan adalah saham Deltamas. Kode tikernya adalah Demas. Nah, seperti biasa, disclaimer terlebih dahulu ya sebelum masuk ke pembahasan, karena ya maksudnya untuk mencegah gitu orang-orang yang nggak mau baca, nggak mau nonton. Jadi pahami dulu disclaimernya, dan poin kelima ini saya pertegas, tetap perhatikan profitabilitasnya. Karena jangan cinta mati sama saham, kalau emang profitabilitasnya jelek, kinerjanya menurun, nggak apa-apa dilepas. Jadi tetap perhatikan profitabilitasnya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Nah, sebenarnya metode ini mirip-mirip ya dengan metode dollar cost averaging atau kita singkat DCA. Dimana di sini kita misalkan sepakati kita depositnya atau kita nabungnya itu yaitu 1 juta per bulannya ke RDN kita. Ya, kita sepakat 1 juta per bulan. Nah, tetapi ada sedikit penyesuaian pada metode strategi dari paham saham ini, yaitu ada rules yang harus kalian ikuti. Nah, mungkin supaya nggak bingung, kita langsung aja ya ke prakteknya. Nah, di sini berarti kita tarik mundur ke 5 tahun ke belakang supaya kita dapat hitung-hitungannya. Oh ya, di tabel ini belum menghitung fee sekuritas. Kemudian pada tabel ini juga berlaku pembulatan, terutama untuk average price atau harga rata-rata, supaya angkanya bulat, nggak keriting, supaya gampang juga ngitungnya. Nah, di sini kita mulai pada 1 September 2018, di mana harga Demas saat itu adalah 131. Oke, dan kita deposit adalah 1 juta ya, karena setiap bulan sepakat 1 juta tiap bulannya, sehingga punya alokasi dana sebesar 1 juta untuk beli saham. Nah, karena ini pertama kalinya beli saham, maka nggak usah beli banyak-banyak, cukup 50% dari alokasi dananya. Maka beli 40 lot, dengan pembeliannya berarti kurang lebih 500.000 ya. Sehingga nantinya dari pembelian yang kita lakukan pertama kali ini, kita masih menyisakan saldo di RDN sebesar 476.000. Dan harga rata-rata atau average price kita itu adalah 131 per lembar saham Demasnya. Kemudian di bulan selanjutnya di Oktober 2018, harga Demas di sini kan 130 per lembar sahamnya. Nah, di sini seperti biasa kita deposit sebesar 1 juta. Jadi ada alokasi dana 1.476.000 karena ditambah saldo di bulan sebelumnya. Nah, ingat ya, rulesnya bisa dilihat harganya kan lebih rendah dari bulan sebelumnya. Nah, karena hal ini kita lakukanlah pembelian yang agak banyak, yaitu sebesar depositnya 1 juta. Atau bisa dibilang ya kita melakukan pembelian itu sebanyak
lot saham Demas, sehingga masih ada saldo 475.000. Dan hal ini merubah average price kita turun menjadi 130 per lembar sahamnya. Nah, kemudian di bulan selanjutnya di November 2018 kita bisa lihat di sini ya. Tetap kita deposit 1 juta per bulan, kemudian alokasi dananya ditambah dari saldo bulan sebelumnya. Nah, di sini lihat lagi rulesnya. Jika lebih tinggi dari bulan sebelumnya dan di atas average, maka kita beli cukup 50% dari deposit. Di sini harganya kan 156, bisa kita lihat. Maka dari sini ya kita sesuaikan. Kita beli sahamnya cukup 32 lot atau setara 500.000 ya. Ini kan 50% dari deposit kita. Sehingga masih menyisakan saldo atau sisa uang di RDN kita, yaitu bisa kita lihat sebesar Rp975.800. Karena kita belinya cukup sedikit di bulan ini. Dan average price-nya itu naik sedikit jadi ke 136. Nah, hal ini kita lakukan terus-menerus, rules atau aturan tadi. Setiap bulan sampai pada masa ini, di mana kita dapat dividen. Bisa dilihat di Mei 2019 itu ada pembagian dividen. Dengan lot yang kita miliki, maka kita dapat dividen sebesar 695.000. Nah, uang yang kita dapat dari dividen ini kita masukkan ke alokasi dana. Jadi jangan dipakai, jangan ditarik, jangan dibeli di saham lain, tapi kita masukin aja di alokasi dana kita. Nah, selanjutnya pun begitu kita lakukan. Kita pembeliannya normal aja tiap bulan seperti aturan atau rules tadi ya. Sampai terjadi sebuah kondisi krisis waktu itu ya, sedang crash di Maret 2020 karena sedang Covid. Waktu itu harga saham pada anjlok, termasuk Demas, turun sampai ke harga 143. Sekali lagi kita lihat rulesnya. Di sini sedang crash. Jika sangat rendah atau crash, beli 90% sampai dengan 100% alokasi. Maka di sini kita bisa beli lot Demasnya itu cukup banyak, yaitu 490 lot. Dengan pembelian kita sebesar 7 juta rupiah, alokasi kita 8 juta ya. Karena kita beli sekitar 90% alokasi. Nah, bisa dilihat average yang di bulan sebelumnya 224. Di bulan Maret ini 2020 turun ke 187. Nah, ini fungsinya rules atau aturan tadi itu ya. Dan hal ini kita lakukan terus menerus setiap bulan dengan rules atau dengan aturan yang sudah kita tetapkan tadi. Berakhir di Agustus 2023, karena video ini saya buat di bulan September 2023. Jadi kurang lebih kita sudah menabung atau investasi selama 60 bulan atau selama 5 tahun. Sehingga total uang yang udah kita setorkan itu adalah 60 juta deposit yang sudah kita setorkan ke RDN. Nah, ini adalah rangkuman atau summary hasil dari kita nabung selama 5 tahun. Bisa dilihat di sini jumlah lot yang kita miliki adalah 4.725 lot. Dengan harga average atau harga rata-rata adalah 177 per lembar sahamnya. Dan saat ini per tanggal video ini dibuat, yaitu di September 2023, harga Demas ada di harga 174. Saya nggak tahu pas video ini tayang harganya mungkin berubah ya. Nah, jumlah pembelian yang sudah kita lakukan selama 5 tahun adalah 83 jutaan. Sedangkan di portfolio, di sekuritas kita adalah 82 juta. Nah, jadi jangan heran kalau di sekuritas kita kondisinya itu adalah floating loss 1,8% atau kita rugi 1,5 juta. Tetapi sebenarnya kita kan deposit itu 60 juta selama 5 tahun ya, karena 1 juta per bulan selama 60 bulan. Sedangkan portfolio kita saat ini adalah 82 juta. Berarti sesungguhnya real profit kita adalah 37% atau 22 juta. Kita sudah mendapat keuntungan dari deposit 60 juta. Nah, mungkin kalian bingung. Di sekuritas kan floating loss, Pak. Floating loss, Bang. Kok bisa untung? Karena ada yang namanya dividen. Selama 5 tahun kita investasi, kita akan dapat dividen. Dan dividen yang kita dapat ini, kita reinvest kembali untuk beli sahamnya. Jadi jumlah lotnya semakin banyak. Dan potensi dividen yang kita akan dapat di tahun depan
Itu seandainya aja ya dividennya sama dengan tahun ini, yaitu 25 per lembar sahamnya. Maka potensi kita dapat di tahun depan adalah 11,8 juta. Nah, dari deposit 60 juta yang sudah kita lakukan, maka 11,8 juta ini yieldnya kurang lebih 20%. Ya, lumayan kan? Kita bisa dapat 20% yield. Cukup dengan santuy-santuy aja, nyantai, dapat dividen secara rutin. Ya, enak kan? Nah, tugas kita sebagai investor itu tinggal pantau harga sahamnya saja dan kinerja perusahaannya. Nah, inilah nikmatnya dari dividen investing. Enak sekali kan dividen investing ini? Nah, mungkin kalian ada yang bingung atau ada pertanyaan ya. Kenapa nggak DCA biasa aja, dollar cost averaging biasa aja bang? Kok pakai rules, pakai aturan-aturan abang begitu sih? Oke, ini adalah tabel kalau kita DCA biasa. Dimana DCA biasa ini kita deposit langsung belikan, kita nggak peduli harganya. Pokoknya harga berapa aja, habis kita deposit, kita tuh pokoknya hajar. Beli di harga berapapun, sejumlah deposit kita, sejumlah alokasi kita. Jadi bisa dilihat ya, saat di bulan pertama langsung hajar kita beli. Bulan kedua kita bisa deposit, hajar lagi beli. Kemudian di bulan ketiga juga begitu. Begitu terus sampai saat kita dapat dividen pun juga sama. Dividen masuk ke RDN langsung hajar. Pokoknya di DCA yang biasa ya. Kita lakukan terus menerus sampai di Agustus 2023, yaitu 60 bulan supaya sama ya hitungannya dengan yang DCA versi paham saham. Total depositnya juga sama. Berarti kan 60 bulan yaitu 60 juta kita sudah deposit. Nah, bisa dilihat ya, rangkumannya kurang lebih seperti ini untuk DCA yang biasa. Nah, di bawahnya, ya saya kasih garis deh biar ada pembeda. Di bawahnya ini adalah rangkuman kalau kita DCA yang versi paham saham. Bisa dilihat dari jumlah lot terdapat perbedaan yang lumayan ya. Kemudian dari harga average atau harga rata-rata juga bisa dilihat cukup lumayan perbedaannya. Dan pastinya real profitnya. Kalau DCA biasa hanya 28%-an, sedangkan versi paham saham 37%. Ya sebenarnya DCA biasa tetap profit, tetap untung kok. Tetapi keuntungan kan bisa lebih maksimal kalau kita terapkan rules atau aturan ini dalam DCA kita agar profitnya lebih banyak. Nah, bagi kalian yang baru mau mulai investasi sekarang dan pakai metode DCA, tepat sekali. Jadi lihat ya, di September ini contoh sahamnya saya sama ya, Demas, biar gampang aja. Di September ini harganya di 174 per lembar sahamnya. Nah, kalian deposit misalkan sama juga 1 juta per bulan. Jadi punya alokasi dana 1 juta buat bulan ini. Nah, karena pembelian pertama cukup beli 50% alokasi aja. Jadi kalian beli 29 lot dengan pembelian 500 ribuan. Dan masih ada saldo di RDN untuk bulan-bulan selanjutnya yaitu 495.000. Average price atau harga rata-rata kalian adalah 174. Nah, nanti di bulan depan di Oktober 2023 atau di bulan-bulan selanjutnya lah ya. Kalian lihat kondisinya, berapa sih harga Demas di bulan tersebut saat kalian melakukan deposit. Ingat rulesnya. Rules ini berlaku saat kalian deposit di hari itu juga. Sehingga ini akan mempengaruhi berapa banyak kalian beli lot sahamnya. Intinya dari rules ini adalah kalau harga sahamnya lebih tinggi, yaitu belinya sedikit aja. Kalau harganya sedang rendah, kita beli dengan jumlah yang lebih banyak. Intinya begitu. Nah, kemudian kalian mungkin nanya, bagaimana bang kalau lamsam jadi nggak DCA? Kita punya duit banyak. Ya prinsipnya sama. Ya, ini saya juga tarik mundur ke 5 tahun lalu ya, supaya ada hitungan historicalnya. Di September 2018, kalian alokasi dana 60 juta. Ya kalian lakukan pembelian. Tetapi ingat sekali lagi, cukup 50% alokasi. Jadi kalian beli jangan all in, supaya masih ada dana tersedia. Jadi kalian hanya beli 2.250 lot. Dengan pembelian 29 jutaan ya hampir 30 lah. Berarti masih ada saldo 30 juta di RDN kalian. Nah, selanjutnya lihat di bulan berjalan yang akan datang. Di Oktober 2018 harga saham Demas turun nih. Berarti kan lebih rendah dari bulan sebelumnya dan lebih rendah dari average.
maka kita bisa lakukan pembelian. Tapi ingat, cukup 50% alokasi, jangan all in. Nah, seiring waktu berjalan, nanti kan pasti kalian akan dapat dividen. Nah, kalian lihat dividen itu, dan ingat ya, dividen jangan digunakan, tapi gulung lagi, masukin ke alokasi dana buat beli saham. Nah, pada saat pembagian dividen di bulan tersebut, harga emas itu sedang tinggi. Jadi harganya lagi tinggi, ya nggak usah pembelian. Jadi nggak usah beli, santai aja. Investasi kan memang kita jaga psikologis dan santai aja, nggak usah panik. Nah, begitupun terjadi di bulan-bulan terus berjalan sampai ada momen di mana kondisi harganya sedang murah. Ya entah karena crash, karena ada sentimen negatif dan sebagainya, ya disitulah kita bisa lakukan pembelian. Nah, bagaimana Bang kalau sekarang baru mau mulai sistemnya lamsam? Ya sama seperti contoh tadi itu. Di September 2023 ini kalian alokasi dananya berapapun ya. Intinya cukup 50% alokasi. Jangan all in. Nanti lihat di bulan selanjutnya. Berapa sih harga emas? Kalau lebih rendah dari harga average kita, di situ kita bisa lakukan pembelian. Kalau lebih tinggi ya nggak usah, sabar aja dulu, tahan. Dan kalaupun memang harganya rendah, ya beli cukup 50% alokasi. Mungkin nanti pas ex-date harganya turun, ya beli. Sehingga intinya adalah atau rangkumannya itu, dari metode atau strategi ini kita sediakan cash untuk peluru kita agar bisa beli sewaktu harga sahamnya sedang rendah. Karena kita adalah aliran, saya sih terutama itu dividen investing. Fokusnya adalah memperbanyak jumlah lot yang dimiliki. Supaya apa? Supaya nantinya dividen yang kita dapat itu otomatis semakin banyak karena lot kita banyak. Dan kita incar harganya sewaktu sedang rendah. Karena apa? Karena semakin rendah harga average kita, maka dividen yield yang kita dapat semakin besar. Prinsipnya seperti itu. Karena saya sering bilang ya, saham itu volatil, harganya naik turun. Nah, di saat harga sedang turun, kita lakukan pembelian yang lebih banyak. Saat harga sedang turun, kita beli lebih banyak. Saat harga sedang rendah, saat itu kita beli lebih banyak jumlah lotnya. Selama perusahaan yang sahamnya kita pegang, itu profitabilitasnya masih baik. Fundamental sahamnya juga masih baik. Dan tentunya masih rutin bagi dividen dengan jumlah yang cukup menguntungkan bagi kita investor. Nah, saat perusahaan baik, harganya murah, ya kita belilah lebih banyak. Ya nggak? Jadi intinya seperti itu ya, metode atau strategi dari paham saham ini. Nah, mungkin kalian juga bagi yang intuisinya bagus, matematis dan investor, kalian pasti mikir, loh Bang, pakai metodenya Abang ini kan ada saldo nih, 2 juta, 4 juta, dan juga 7 juta. Kan sayang Bang, uangnya nganggur aja di RDN. Bagus, kalau kalian punya pemikiran seperti itu, kalian sudah mulai jiwa investor. Kalian nggak mau miss atau kehilangan momen. Nah, bagi kalian seperti itu, tenang saja. Di video selanjutnya atau di pembahasan selanjutnya, saya akan bahas bagaimana kita melakukan kombinasi investasi saham dengan instrumen reksadana dan juga uangnya itu kita taruh di bank digital agar profit kita maksimal, kita dapat untung maksimal, uangnya nggak nganggur begitu aja. Dan di sini kita juga lakukan diversifikasi. Kita kurangi resiko rugi kita dalam investasi. Nah, jadi kalian tunggu aja video selanjutnya. Jadi tetap stay tune di channel Paham Saham dan tunggu video selanjutnya. Nah, sambil menunggu kalian bisa tonton video terkait nabung saham gaji UMR di sini. Dan juga kalian bisa tonton video terkait dividen investing, apa itu dividen investing dan juga cara-caranya di sini. Serta video-video lain yang ada di channel ini. Agar apa? Agar kita paham saham.